Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang gangguan tidur narkolepsi. Pengertian gangguan narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang ditandai dengan rasa kantuk di siang hari dan serangan tidur yang tiba-tiba. Orang dengan narkolepsi merasa sulit untuk terjaga dalam jangka waktu yang lama terlepas dari keadaannya. Alhasil kondisi ini dapat menyebabkan gangguan serius dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Terkadang kondisi ini dapat disertai dengan hilangnya tonus otot secara tiba-tiba atau katapleksi dapat dipicu oleh emosi yang kuat. Narkolepsi yang terjadi dengan katapleksi disebut narkolepsi tipe 1, sedangkan yang terjadi tanpa katapleksi dikenal sebagai narkolepsi tipe 2. Ada beberapa penyebab narkolepsi. Yang pertama, penyebab orang dengan tipe 1 dan koleksi memiliki hipokretin yang rendah, yaitu neurokimia di otak yang membantu mengatur bangun dan tidur REM. Tingkat hipokretin rendah pada mereka yang mengalami katapleksi. Yang kedua, penyebab hilangnya sel-sel penghasil hipokretin di otak tidak diketahui, namun dugaan sementara terjadi karena reaksi autoimun genetik dapat berperan dalam perkembangan kondisi ini. Yang ketiga, penyebab proses normal tertidur dimulai dengan fase yang disebut tidur dengan non-rapid atau A-movement atau NREM. Selama fase ini gelombang otak melambat dan setelah 1 jam tidur aktivitas otot akan berubah dan tidur REM dimulai. Faktor risiko narkolepsi. Beberapa karakteristik narkolepsi adalah kumpulan tidur halusinasi dan katapleksi atau mirip dengan perubahan yang terjadi pada tidur REM tetapi terjadi saat terjaga atau mengantuk. Beberapa faktor risiko kondisi ini adalah berusia antara 10 dan 30 tahun dan adanya riwayat dalam keluarga sebelumnya. Gejala narkolepsi. Gejala narkolepsi dapat memburuk selama beberapa tahun pertama dan kemudian berlanjut seumur hidup. Hal ini termasuk rasa mengantuk di siang hari yang berlebihan. Pengidap narkolepsi dapat tertidur kapan saja, di mana rasa kantuk di siang hari yang berlebihan biasanya merupakan gejala pertama yang muncul dan seringkali merupakan hal yang paling menyulitkan sehingga sulit untuk berkonsentrasi dan berfungsi penuh. Gejala lainnya adalah tiba-tiba kehilangan tonus otot. Kondisi katapleksi dapat menyebabkan sejumlah perubahan fisik dan bicara yang tidak jelas, hingga kelemahan lengkap sebagian besar otot yang dapat berlangsung hingga beberapa menit yang tidak dapat dikendalikan dan dipicu oleh emosi yang kuat, biasanya yang positif seperti tawa atau kegembiraan, tetapi terkadang takut, terkejut, atau marah, dan jenis kelumpuhan, sementara yang biasanya terjadi selama periode tidur yang disebut rapid atau A-movement. REM selama tidur. Ketidakkemampuan sementara ini selama tidur REM dapat mencegah tubuh dari melakukan aktivitas mimpi. Gejala lainnya yang cukup sering adalah perubahan dalam gerakan mata cepat atau REM tidur, biasanya ketika kebanyakan mimpi. Terjadi pada orang dengan narkolepsi tidur REM dapat terjadi kapan saja pada siang hari. Diagnosis narkolepsi. Misalnya pengidap menunjukkan pada skala bernomor kemungkinan tertidur dalam situasi tertentu seperti duduk setelah makan siang. Selain itu, biasanya pengidap diminta membuat catatan rinci tentang pola tidur selama 1 atau 2 minggu. Pengidap juga harus menjalani rawat inap, menggunakan fasilitas medis, kemudian mengukur aktivitas listrik otak atau elektroencephalogram dan jantung atau elektrokardiogram, dan pergerakan otot atau elektromyogram atau elektromyogram dalam mata atau elektrookulogram. Pemeriksaan ini mengukur berapa lama pengidap tertidur di siang hari. Kemudian pola tidur akan diamati. Pengidap dengan narkolepsi tertidur dengan mudah dan masuk ke dalam rapid A-movement atau REM tidur dengan cepat. Pengobatan narkolepsi. Obat-obatan dan modifikasi gaya hidup yang dapat membantu mengelola gejala obat seperti stimulan yang merangsang sistem saraf pusat adalah pengobatan utama untuk membantu orang dengan narkolepsi tetap terjaga di siang hari. Dan sesudah hasil mengobati tidur meningkat, waktu tidur rasa kantuk di siang hari meningkat. Saleplon. Dari semua jenis obat saleplon memiliki masa aktif yang paling singkat dalam tubuh, artinya kamu perlu mencoba untuk tertidur sendiri.
Sleep Dead. Obat ini bekerja dengan baik untuk membantu kamu tidur, tapi beberapa orang cenderung terbangun di tengah malam. Kamu tidak direkomendasikan menggunakan Zolpidem kecuali bisa tidur nyenyak setidaknya 7 hingga 8 jam. Komplikasi narkolepsi. Adapun komplikasi yang bisa berkaitan dengan narkolepsi meliputi kesalahpahaman publik tentang kondisi tersebut. Narkolepsi dapat menyebabkan masalah serius bagi seseorang, baik secara profesional maupun pribadi. Orang lain mungkin melihat pengidap kondisi ini sebagai malas atau kinerja di sekolah atau di tempat kerja. Juga bisa mengalami penurunan gangguan dalam hubungan intim, perasaan yang intens seperti kemarahan atau kegembiraan dapat memicu tanda-tanda narkolepsi seperti katapleksi yang menyebabkan orang yang terkenal menarik diri dari interaksi emosional. Yang ketiga, kegemukan orang dengan narkolepsi lebih cenderung kelebihan berat badan. Kenaikan berat badan mungkin terkait dengan metabolisme yang rendah. Yang keempat, kerusakan fisik serangan tidur dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada penderita narkolepsi. Pada akhirnya, pengidapnya berada pada peningkatan risiko kecelakaan mobil jika mengalami serangan saat mengemudi. Risiko luka dan luka bakar lebih besar jika pengidap tertidur saat menyiapkan makanan. Pencegahan narkolepsi. Yang pertama, menghindari vaksin influenza. Melindungi tubuh terhadap virus influenza. Influenza atau yang disebut juga flu adalah infeksi saluran udara yang sangat menular. Pada penyakit tersebut bisa terjadi pada orang-orang dari segala usia. Flu bisa berdampak serius bila terjadi pada bayi kecil dan anak kecil, wanita hamil dan orang-orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Terkadang influenza yang parah bisa memerlukan rawat inap dan juga bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, menghindari aktivitas ekstrim. Melindungi diri dari hujan karena pada saat seseorang terkena hujan akan menjadi lemah dan mengakibatkan batuk, demam tinggi, flu, atau terkena drop.